Halo Sobat Lockdown, bertemu lagi bersama The Lockdown yang akan bercerita film sambil bisa kamu tonton. Film yang akan kita cicipi kali ini adalah Just Go With It tahun 2011. Film ini bergenre komedi romantis yang diperankan aktor senior favorit saya, Adam Sandler dan Jennifer Aniston. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, kita langsung ke filmnya. Film ini dibuka dengan flashback 20 tahun yang lalu oleh seorang pria yang punya hidung kayak terong bengkak. Di sini dia gagal menikah karena dia menguping calon istrinya yang lagi ngobrol sama teman-temannya di ruang make up. Calon istrinya itu cerita kalau dia semalam habis melakukan genta-gento sama selingkuhannya. Dan dia tetap memilih menikahi pria si hidung aneh ini karena sebentar lagi pria ini akan menjadi dokter spesialis jantung. Pria ini bernama Danny McCabe. Mendengar calon istrinya ngomong kayak tadi, Danny langsung pergi ke bar ninggalin acara pernikahannya dan mabuk-mabukan di bar. Di sana, dia bertemu cewek seksi yang digodain oleh seluruh pria satu bar. Sampai cewek itu mengira kalau Danny juga akan menggodanya. Tapi perkiraannya itu terpatahkan setelah melihat cincin kawin yang dipakai Danny. Lalu dia meminta maaf dan ngajak ngobrol-ngobrol. How long you been married? Gak mau kelihatan kayak pecundang yang gagal nikah. Jadi Danny mengarang cerita kalau dirinya sudah 6 tahun menikah dan lagi kelahi-kelahi aja sama istrinya. Mendengar cerita si Danny, cewek ini langsung sange dan ngajak enak-enak. Kenapa dia sange ya? Mungkin karena rasa suami orang tuh lebih enak kali bro. Pantesan banyak pelakor, geli-geli gimana gitu kalau sama suami orang. Nah, sejak kejadian itu, cara Danny itu berlanjut sampai 20 tahun kemudian. Dan dia juga mengganti keahliannya dari dokter jantung menjadi dokter operasi plastik. Terus dia juga ngilangin hidung terong bengkaknya itu untuk menyempurnakan jurus cincin kawinnya biar bisa jadi fuckboy. On a true heart. Jadi sebenarnya Danny menjadi fuckboy ini alasannya tuh agar dia tetap bisa bercinta genta-gento tanpa baper dan patah hati lagi. Jadi habis nyolok baterai full langsung pergi gitu. Enak ya, bangke. Dan di sini kita diperlihatkan kegiatan Danny yang sedang bekerja sebagai dokter operasi plastik. Dia mempunyai asisten yang bernama Catherine. Catherine adalah janda yang mempunyai 2 anak dan dia sudah lama bekerja sama Danny sebagai asistennya. Malamnya, Danny diundang ke sebuah pesta di rumah pasiennya dan Danny datang bersama sepupunya yang bernama Eddie. Banyak orang-orang yang berwajah konyol di sana karena rata-rata para tamunya adalah pasien Danny yang kecanduan operasi plastik. Saat Danny lagi asik ngobrol santuy sama yang punya rumah, dia mendengar ada anak kecil dari keluarga rumah itu yang lututnya robek. Langsunglah Danny menolong anak itu dan menjahit lututnya yang robek. Setelah selesai, Danny didatangi seekor makhluk Tuhan paling seksi yang bernama Palmer. Danny sempat terdiam terpana terbata melihat Palmer. Palmer datang untuk berterima kasih pada Danny karena sudah menolong anak kecil tadi. Tapi karena Danny adalah fuckboy legendaris, jadi dia bisa membuat Palmer nyaman ngobrol lama-lama sama dia. Mereka ngobrol sampai tengah malam sambil menyusuri pantai. Sepikan demi sepikan dan rayuan demi rayuan, akhirnya Danny dapat ciuman dan geli-geli genta-gento enak-enak di pantai tanpa jurus cincin kawin andalannya. Paginya, mereka terbangun di pantai itu. Palmer ingin meminta nomor telepon Danny agar bisa terus menghubunginya. Dan Danny menyuruh Palmer mengambil kartu nama di kantong celananya yang digantung di bebatuan pantai itu. Tapi Palmer malah nemuin cincin kawin di celana Danny dan dia langsung marah karena merasa dibohongi. Lalu Danny membuat cerita bohong kalau dia akan bercerai dengan istrinya dan berjanji akan mempertemukan Palmer dan istrinya. Danny yang sudah jatuh cinta sama Palmer dan ingin berhenti jadi fuckboy ini, dia lalu meminta tolong sama Catherine untuk berpura-pura menjadi istrinya yang akan diceraikan. Tapi di sini Catherine sempat menolak dan menyuruh Danny jujur aja kalau cincin itu adalah alat kefuckboyannya. Karena Catherine ini sudah lama kenal si Danny, jadi dia tahu semua kebohongan dan aib-aibnya. Tapi gak lama Catherine mau membantunya, karena Catherine melihat Danny yang sepertinya serius untuk menjalani hubungan bersama Palmer. Setelah Catherine setuju, Danny dan Catherine pun pergi untuk membeli beberapa baju bagus dan mendandani Catherine. Karena image Catherine di sini adalah janda yang cupu dan gak seksi, makanya Danny mendandaninya agar Danny seperti punya istri yang cantik tapi diceraikannya dan memilih Palmer nantinya. Dirasa semua rencana untuk berbohong sudah sempurna, Danny dan Palmer pun bertemu di sebuah restoran. Lalu tak lama Catherine datang sesuai rencana. Di sini Danny sempat terdiam terbata terpana melihat Catherine yang sudah jadi cantik. Palmer pun ikut sedikit terdiam terbata terpana melihat Catherine dan mulai mempercayai kebohongan yang mereka buat. Lalu Catherine pun duduk bergabung bertiga bersama mereka.
Di sini Catherine memperkenalkan dirinya kepada Palmer dengan nama Devlin. Lalu dia mengatakan kepada Palmer kalau dia senang Danny mendapatkan pacar dan menyetujui hubungan Danny dan Palmer karena dia dan Danny juga akan bercerai. Setelah selesai semua klarifikasi bohong itu, Catherine langsung pulang. Tapi sebelum masuk ke mobil, Catherine mendapatkan telepon dari anaknya. Spontan dia langsung mengangkat telepon itu. Palmer yang mendengar itu kaget karena mereka berdua belum ada cerita kalau mereka punya anak. Dan Palmer ingin bertemu dengan anak mereka. Esoknya mereka semua bertemu, lengkap dengan anak-anak Catherine yang terpaksa memiliki peran dalam kebohongan Danny. Tapi tak lama anak yang cowok mengeluh kepada Palmer dan berkata Danny pernah janji sama dia untuk mengajaknya ke Hawaii. Karena gengsi di depan Palmer, terpaksa Danny langsung mengiyakan dan mengajak semuanya berlibur ke Hawaii. Paginya mereka berkumpul di bandara untuk pergi ke Hawaii. Danny juga membawa Eddie yang diberi peran sebagai pacarnya si Catherine yang sedang menyamar sebagai Devlin ini. Sampailah mereka di Hawaii dan hanya tersisa kamar VIP di hotel yang terpaksa Danny habis uang makin banyak. Mereka pun langsung berenang-berenang siang bolong di pantai. Sampai malamnya saat mereka sedang makan malam sambil berkenalan semakin dalam antara satu dan lainnya, Catherine merasa kesal dan ingin pulang aja karena Danny membawa Eddie untuk diperankan sebagai pacarnya. Saat mereka berdua sedang sedikit berkelahi adu mulut, Catherine disapa oleh perempuan yang dulunya adalah gadis paling cantik dan populer di kampusnya dulu, bernama Devlin juga, yang mana namanya sedang dipakai Catherine untuk menyamar saat ini. Devlin menyombongkan dirinya dengan mempunyai suami kaya dan hidup yang sempurna. Ini menjadi kesempatan Danny untuk membantunya untuk berpura-pura menjadi suami Catherine di depan Devlin, dengan syarat Catherine tidak jadi pulang dan melanjutkan perannya di sini. Paginya, Danny CS pergi berpetualang ke hutan Hawaii karena Palmer sudah mendaftarkan mereka untuk melakukan trip petualangan tersebut. Setelah mendaki gunung lewati lembah sungai yang mengalir indah ke samudra, mereka menemukan air terjun yang enak untuk diberenangin. Palmer langsung buka baju dan nyebur. Danny dan Eddie sudah mewanti-wanti Catherine untuk tidak buka baju karena mereka anggap Catherine gak seksi. Tapi ternyata anggapan mereka terpatahkan karena ternyata Catherine sangat seksi dan lagi-lagi membuat Danny terdiam terpana terbata melihat Catherine yang mau berenang. Besoknya Palmer memutuskan untuk girl time bersama Catherine, melakukan spa dan lain-lain yang kegiatan cewek banget dah. Sementara Danny dan Eddie menghabiskan waktu untuk bersama anak-anak bermain dan berlatih berenang. Setelah Palmer dan Catherine selesai, mereka mendatangi Danny yang sedang melatih anaknya berenang. Catherine sempat bersorak-sorak karena anaknya sempat bisa berenang, dan sekaligus baper ngeliat Danny yang sudah sangat dekat dengan anak-anaknya. Lagi menikmati pemandangan bapernya, tak lama Devlin muncul dan membuat semuanya kaget. Eddie langsung dengan spontan mendorong Palmer ke kolam agar kebohongan mereka semua nggak ketahuan. Dan ternyata di sini Devlin mengajak Catherine untuk makan malam bersama. Malamnya saat Palmer ngajak Danny enak-enak, Danny diminta tolong Catherine untuk ikut makan malam dan membuat Palmer jalan sama Eddie. Nggak jadi enak-enak cocok. Saat makan malam, Devlin ngajak main romantis-romantisan dengan nyuruh Catherine dan Danny saling bertatapan dan berkata jujur apa-apa aja yang mereka suka dari pasangan masing-masing. Di sini, baper momen terjadi lagi antara Danny dan Catherine. Sampai Danny berkata bahwa Catherine lah orang yang gak pernah dia bohongi selama hidupnya. Selesai dari situ, mereka pulang dengan ketawa-ketawa bahagia. Dan di depan kamar Catherine, mereka mau cipokan, tapi kegap sama anak-anaknya. Jadi Danny langsung mau kembali ke kamarnya. Tapi belum nyampe kamar, Danny mau kembali lagi buat nemuin Catherine. Tapi malah ketemu sama Palmer dan Eddie yang baru pulang jalan. Terus Palmer langsung ngomong ke Danny kalau dia kini mau jadi istrinya. Pas Palmer ngomong gitu, lift terbuka yang ternyata isinya Catherine yang juga punya niat yang sama kayak Danny tadi. Tapi Catherine langsung alasan nyariin Eddie dan kembali ke kamar lagi setelah mendengar Palmer dan Danny besok akan menikah. Besoknya, menjelang pernikahan Danny dan Palmer, Catherine malah ke bar minum-minum dan curhat sama Devlin. Catherine berkata jujur ke Devlin tentang kebohongan yang dia buat, termasuk tentang Danny suami bohongan, dan dia sendiri yang sudah menjanda dan punya 2 anak. Devlin pun jujur sama Catherine kalau dia tidak bahagia dan saling cinta karena suaminya adalah gay. Tapi Catherine sempat ngomong ke Devlin kalau dia sudah jatuh cinta sama Danny. Danny yang membatalkan pernikahannya muncul di sampingnya setelah mendengar semuanya. Di akhir film, Palmer bertemu jodoh di jalan pulang. Danny dan Catherine pun sudah melangsungkan pernikahan mereka. Terima kasih untuk Sobat Lockdown yang sudah menonton. Stay healthy dan stay safe bro.